Tuh kelihatan tuh. Mukanya. Halo, halo. Nih, YouTuber kreatif nih. Ini bener-bener YouTuber yang kreatif. Ada. Lah kok kayak gini. Dah. Mana? Lah kok jatuh ke. Oh ya, cek. Cek 1 2 3 rolling action. Makan. Emang udah on itu? Ya udah. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Obi Ompu. Jumpa lagi di podcast yang suka ngobrol ini kawan-kawan. Jadi di podcast kita kali ini agak berbeda ya. Suka ngobrol kali ini kita sekarang di begini backgroundnya ya kan. Dan sekarang saya akan berbincang-bincang bersama Mas Brother, namanya Mas Pendi. Dia merupakan warga negara Indonesia Jawa Tengah guys. Jadi kita bakal ngobrol tentang makanan. yang itu tadi. Apa? Oh ya, Apa tadi? tentang makanan untuk hidup. Hidup itu apa? Hidup, apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, jadi topik kita kali ini yaitu apakah makan itu untuk hidup atau hidup itu untuk makan? Gimana tadi? Iya kan? Gitu kan? Ya, gitu. Ya guys, jadi begitu. Ya, oke guys, jadi ntar kita cek dulu nih. Coba dites dulu, ada masuk nggak? Tes, cek. Ada nih, ada. Jangan sampai nggak masuk ya. Jadi kita bakal ini. Jadi gitu berada. Jadi ternyata memang kita itu memang perlu untuk makan ya kan. Dan ternyata itu juga bersama kehidupan gitu kan. Jadi memang nggak bisa dibatasi, bisa dibatasi juga sih. Nggak bisa dipisahkan makan dan hidup. makan dan hidup. Nah, kemudian brother, nih kita mau kemana nih? Makan dan makan. Di sini ada dua kata, makan dan hidup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau menurut brother nih, apa itu makan? Makan itu adalah sesuatu yang masuk ke diri makhluk hidup. Tapi Terus dicerna. Lihat ke kamera juga. Dicerna oleh ya semua organ tubuh ya, kan dicerna juga tuh, meskipun nggak semua masuk ke agak tubuh kayak mic. Oh ya, soalnya nggak kedengaran. maaf nih agak budek nih. Iya. Iya, jadi gitu. Jadi makanan adalah sesuatu yang ditelan atau dikunyah Ya. oleh suatu makhluk. Dan itu makhluk, terutama makhluk yang berjiwa ya. Oh ya. Dan itu manusia, hewan mamalia atau hewan apalah yang lain. Iya betul. Itu masuk terus dicerna oleh organ tubuh salah satu makhluk itu, gitulah. Itu makan tadi. Iya, itu makan. Kalau bisa dibilang karena panjang sekali, mungkin itu masuk dalam pengertiannya Pak ya. Iya, jadi pengertian makan itu seperti itu. Jadi biar saya buat secara agak ribet dikit ya kan. Jadi makan itu merupakan salah satu cara supaya kita bisa hidup. Mungkin itu cara sulitnya gitu ya kan, cara ribetnya gitu. Nah, tapi katanya secara terperinci tadi, makan itu adalah sesuatu yang dimakan oleh semua orang
makhluk hidup yang semua berjiwa. makhluk hidup yang berjiwa gitu katanya kan. Karena Ada. kalau beroh, setan punya roh, malaikat punya roh, tapi belum tentu mereka makan seperti kita. Oh gitu. Jadi termasuk mamalia juga makan tadi. Iyalah, kita kan makhluk mamalia juga termasuk ya. Karena kita menyusu. Oh gitu ya. Iya, Jadi, mamalia itu menyusu. mamalia, tapi nggak enak banget ya. Masa kita binatang dong? Iya, enggak, maksudnya seperti jenis mamalia, tapi kita kan enggak, atau Enggak. bukan binatang. Binatang. Tapi ya sejenis mamalia itu ya. Seperti itu berarti bukan. Bukan masuk Sama. dalam kategori sama mamalia gitu. Hanya persis gitu ya kan. Enggak, seperti. Oh, seperti Kalau persis itu sama. mirip gitu ya kan. Iya, mirip. Mirip kan berarti enggak Mana tuh? sama. Bukan mirip sih, seperti lu udah. Ya udah lah ya udah. Nah, mirip tapi nggak sama. Agak beda juga. Seperti. Tapi nggak usah kita kasih dulu ya kan. Kita tadi mengenai makan tadi, karena memang ini kalau nggak ditelusuri benar-benar, makan ini nanti bahkan kesulitan gitu ya kan. Jadi itu tadi mengenai pengertian makan. Nah, jadi kenapa kita harus makan? Pertama, karena memang setiap makhluk yang berjiwa itu punya naluri ya, yang namanya ingin makan. Itu makan itu karena ada naluri ingin makan dan karena juga lapar. Ya. Jadi organ tubuh manusia atau hewan apapun yang berjenis berjiwa ya, makhluk berjiwa itu harus makan. Harus ini mencerna sesuatu makanan ke tubuh, ke dalam karena tubuh. seperti manusia nih kan, lambung ya, lambung manusia kalau tidak ada yang diproses di dalamnya itu, maka manusia akan memiliki lambung yang rusak. Karena asam lambungnya akan naik dan juga ususnya akan menjadi lengket. Karena nggak ada yang diproses gitu. Makanya orang berpuasa itu kalau berpuasa terus nggak makan nggak minum ya bisa mati. Dengan tidak makan gitu ya kan. Bisa lemas mati. Itu akibatnya ya. Iya. Jadi tujuan kita makan itu supaya ada dicerna ya kan. Itu mengenai makan. Nah, kira-kira ada nggak kelebihan kita makan nih berarti? Kelebihan makan manusia, oh banyak. Manusia itu lebih banyak makannya, rakus. Iya. Bukan itu maksudnya. Bukan. Pada saat kita makan ini, apakah ada kelebihan nggak? Apa nih manfaat kita makan ini? Itu. Oh, manfaat kita makan ya pasti ada lah. Kita jadi orang yang punya energi ya. Energi itu ya membuat kita tuh bertenaga gitu. Bisa berjalan dengan ya tegak, nggak loyo. Terus pikiran juga bisa mikir dengan baik. Terus aktivitas lain lah ya bisa berjalan dengan baik karena makanan yang kita makan itu membuat kita bertenaga, punya energi gitu. Lewat makan itu tadi. Iya. Berarti memang tapi harus minum juga ya, jangan makan tapi nggak minum nanti kayak ular. Kelam gitu. Iya, ular kan tanpa minum pun ya bisa makan langsung tuh satu ekor hewan apa gitu ya, entah itu burung atau anjing tuh. Kalau ular piton tuh langsung makan satu tuh nggak tanpa minum tuh. Dia bisa masuk aja di perutnya gitu ya. Itu dari kelebihan makan itu tadi. Iya, makanan. Nah, berarti kira-kira ini apakah dari makan itu kita bisa berpikir mungkin kayak gimana ya, dengan makan itu jadi kita jadi cepat, karena ada yang bilang gini kan, aduh aku nggak makan aku nggak bisa berpikir gitu, ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya pikiran itu, manusia itu kan diciptakan memang punya jiwa itu ya ada pikirannya. Jadi meskipun tidak makan itu ya bisa berpikir, tapi mungkin tidak cerdas atau tidak maksimal karena
kurang makan. Oh gitu. Heeh. Jadi kan harus makan kenyang. Ya paling enggak nutrisinya terpenuhi lewat makanan lah ya. Kalau makan kenyang pun tapi makanannya enggak bergizi ya akhirnya jiwa manusia itu ya dipengaruhi tubuh itu ya akhirnya bodoh juga akhirnya. Itu berarti mungkin itu karena sekarang itu ada banyak orang makan tapi malah ngantuk. Mana tuh? Wah, malas berpikir gitu ya. Ngantuk itu kan lebih kepada ke arah mata ya, bukan pikiran. Tetap manusia meskipun tidur pun bisa berpikir, makanya dia bisa bermimpi, bisa ngigo, itu karena pikiran. Pikirannya jalan. Iya, meskipun dia tidur. Nah, wah, jalan kemana lu? Gitu ya. Oh, balik lagi. Ya, kan. Pikiran tadi kan mau jalan sendiri aja, tarik lagi kan. Jadi kalau makan terus ngantuk itu karena matanya, bukan pikirannya. Bukan karena matanya. Bukan karena pikiran. Bukan karena matanya. Bukan karena pikirannya. Nah, tapi matanya kan ngantuk, bukan pikirannya. Iya, karena memang mereka dalam situasi ngantuk ya mungkin. Orang nggak makan aja bisa ngantuk, apalagi makan. Makan. Iya, orang lapar itu bisa tidur loh. Bisa tidur. Buktinya gini, orang berpuasa itu kalau udah capek ya atau nggak mau aktivitas itu tidur, karena memang lelah kalau nggak ada nutrisi yang dimakannya, yang diresap. Hanya bisa tidur nih. Apalagi kalau udah makan kenyang, tambah enak tuh tidurnya. Berarti harus makan gitu ya? Ya harus makan. Kalau nggak makan, nanti tidurnya lebih lama selamanya. Harus makan. Iya. Nah, ngomong-ngomong ini apa nih? Ini mie goreng. Oh, mie goreng. Iya, mie goreng. Mie-nya sih sebenarnya nggak digoreng ya, tapi mie-nya itu direbus. Oh. Iya, direbus, ditiriskan, terus dikasih bumbunya bumbu mie goreng. Mie goreng. Jadi namanya jadinya mie goreng. Mie-nya sebenarnya nggak digoreng. Memang begitu ya. Jadi Indonesia itu aneh-aneh ya. Dibilang mie goreng tapi mie-nya nggak digoreng sebenarnya. Direbus. Iya. Itu uniknya tadi. Iya. Karena makan tadi. Berarti makan itu bisa makan apa aja gitu. Termasuk makan. Enggak, kalau makan apa saja bahaya itu karena bisa meja, kursi dimakan nanti kasihan tetangganya. Iya, betul. Ya makanannya kalian apa gitu. Itu lawar seperti lontong itu. Jadi ini berarti makanya kita perlu makan, termasuk makan mie. Iya, mie kan dibuat untuk makanan manusia. Ya. Meskipun ya kalau sisa atau udah bau ya bisa dimakan mungkin oleh anjing sama kucing atau binatang lainnya, hewan lain. Kalau manusia dikasih yang jelek kan nggak mau ya. Berarti dari sini kawan-kawan kita bisa pahami bahwa makhluk hidup itu tanpa makan dia nggak bisa hidup, ya nggak? Nah, tapi itu mengenai makanan tadi memang sih karena hidup dan makan itu nggak bisa dipisahkan tadi, ya kan Mas Bro ya? Iya. Nggak bisa Pasti dipisahkan. harus makan kalau orang hidup. Harus sejalan itu. Sambil makan sambil hidup, sambil makan sambil hidup. Makanya di orang Kristen itu ada kalimat kayak gini. Hidup itu lebih penting dari makanan. Makanya makan aja supaya kalian hidup. Wow. Itu. Karena daripada kamu mati, ya. Meskipun banyak makanan tapi kamu nggak makan, kamu mati. Aduh, kamu itu menyia-nyiakan hidup. Karena Tuhan udah memberi kehidupan kok kamu nggak mensyukuri. Ada orang kerja mati-matian nih. Ya belum mati sih ya, memang. Tapi hampir setengah mati lah orang kerja. Terus saking hematnya, mereka ya makannya itu diirit-irit gitu ya, terus yang nggak enak-enak atau mungkin pengeluarannya diirit-irit, bukannya malah sehat malah sakit. Akhirnya apa?
uangnya banyak keluar karena sakit. sakit hati tadi. Itu hemat Uang. karena makanannya ya mungkin nggak bergizi, nggak enak. Makanya kalimat di orang Kristen Alkitab mengatakan gini, hidup itu lebih penting dari makanan. Karena hidup itu ya harus dinikmati. Iya. Harus disyukuri. Harus semangat. Kalau makan aja nggak bersemangat, apalagi hidup melakukan yang lain. Ya, hidup tadi. Apalagi hidup, wah, nggak semangat lagi hidupnya gitu. Itu mengenai makanan memang sangat sangat krusial banget, sangat penting sekali untuk menjalani kehidupan, apalagi di zaman sekarang ini ya. Apa-apa makanan itu memang harus beli ya kan. Ya ada sih makanannya nggak beli kalau dikasih orang. Dan dicuri. Ya curi dari orang atau dikasih orang kan nggak beli tuh. Betul sekali. Tapi tanpa makanan kita tidak bisa hidup. Oke. Kawan-kawan juga paham lah dalam hal ini ya. Nah, gimana kalau menurut Bader hidup itu tadi? Kenapa? Hidup tadi kan makan. Nah, sekarang hidup. Nah, menurut Bader apa sih itu hidup? Hidup itu lawan katanya mati ya. Mati ya, betul sekali. Mau pilih hidup atau mati? Kalau saya pilih hidup saja. Hidup. Ya, oke, lanjutin. Karena kalau hidup itu identik lebih kepada kebahagiaan ya. Ada senangnya pasti, meskipun ada duganya. Tapi kalau mati itu nggak merasakan bahagia, nggak merasakan senang. Ya. Karena mati itu sudah nggak hidup. Udah selesai. Iya, mati itu nggak hidup. Tahu lah ya hidup ya. Kalau nggak tahu ya cari di kamus. Kalau karena mati ya nggak bakalan hidup ya, benar. Iya. Contohnya gini, manusia udah mati nih, dikubur di bawah ya, tanah lah ya. Ya di bawah tanah, di dalam tanah juga. Iya. Dia nggak merasakan gimana karena udah mati. Jadi mau dibuang ke laut, di kali, dikubur kemana itu nurut aja karena udah mati. Gitu. Makanya hidup itu anugerah sangat besar. Iya, bagi kita nih orang-orang yang hidup ini. Meskipun kita orang yang mungkin punya dosa, tapi Tuhan itu memberikan kita hidup itu kita harus syukuri. Betul sekali. Kita harus bersyukur. Ya. Terus diberi makanan supaya kita hidup. Karena hidup itu lebih penting dari makanan. Dari makanan tadi. Jangan sampai berpuasa kelihatannya rohani, tapi ujung-ujungnya sakit. Wah. Mengeluh, membuat orang lain kecewa. Susah. Enggak, membuat orang lain susah. Karena apa? Harus merawat sih. Iya. Jadi bodoh juga kalau orang punya iman katanya, tapi berpuasa akhirnya sakit, merepotkan orang lain. Berarti, wah, banyak uangnya jadi dia. Iya, uangnya banyak yang keluar. Tadinya irit, akhirnya banyak juga yang keluar karena untuk mengobati sakitnya itu. Wah, kan bodoh ya. Gitu kan. Sebenarnya sih itu ya salahnya di situ. Iya, kebanyakan gitu. Katanya biar rendah hati. Dan rendah hati itu bukan karena makanan dan minuman sebetulnya. Tapi lebih kepada yang memang hatimu itu rendah hati enggak? Kalau masalah nggak makan, nggak minum terus rendah hati. Ya, kasih tahu dalam hal apa contohnya? Ya, orang kan kebanyakan berpuasa itu katanya supaya rendah hati, supaya Tuhan sayang. Sebenarnya Tuhan udah sayang, makanya kamu dikasih makanan. Ya. Tuhan udah sayang sama kita. Iya, Tuhan udah sayang sama kita, makanya diberi makanan. Ya. Kok kamu berpuasa supaya Tuhan sayang, supaya Tuhan lebih dekat sama kamu. Tuhan itu sudah dekat, sudah
sayang, makanya kita diberi makanan, diberi hidup. Cuman manusianya itu menganggap masih kurang terus. Wah, aku kurang dekat. Kurang rendah hati supaya disayang Tuhan, berpuasa. Itu pikiran yang salah. Berarti cara berpikirnya itu memang dia itu lebih mengutamakan Keegoisannya sendiri. Keegoisannya. Iya. Makanya nggak bersyukur tuh orang kayak gitu. Kelihatannya sih rendah hati tapi sebenarnya egois. Nggak bersyukur tuh sama Tuhan. ya. Jadi memang itu sangat perlu sekali, dan antara hati mungkin ya, hati dan pikiran kita itu memang kita harus pusatkan sama Tuhan. Itu jangan kita mengeluh. Ya enggak, betul. Ya Dan memang selalu sih terus rendah hati. ya memang sih nabi-nabi ada yang berpuasa ya. Ada. Tapi tujuannya memang karena Tuhan yang memberi perintah untuk berpuasa. Iya. Bukan semena-mena karena kemauan diri sendiri, enggak. Gitu. Ada kan orang punya kemauan diri sendiri berpuasa akhirnya nggak makan, tapi sakit sampai kena mah. Jadi itu sebetulnya kalau boleh tahu itu nabi siapa tuh yang puasa? Oh, nabi yang berpuasa banyak tuh, Banyak, Nabi Isa. Kalau di Kristen tuh Tuhan Yesus tuh juga berpuasa, terus Nabi Musa, terus nabi-nabi yang lain juga ada. Daud mungkin? Ya, Daud ada ya berpuasa dia. Salomo. Terus itu puasa Esther juga ada. Ya banyak sih yang berpuasa ya. Iya. Tapi puasa itu bukan kewajiban ya, itu hak. Jadi terserah mau berpuasa atau tidak, tapi harus sesuai dengan ya pimpinan Tuhan sih. Iya. Jangan sampai berpuasa nggak makan nih. Wow. Sakit pula. Akhirnya merepotkan orang lain. Iya. Terus pengeluarannya lebih banyak kan, bodoh itu. Repot sekali. Nah, kalau mengenai nabi-nabi yang puasa ini, apakah mereka makan juga? Cek ini kok. Oh, ya, masih ya jelas kalau puasa itu ya nggak makan. Iya. Berarti iya betul sih kalau puasa nggak makan. Betul, kalau puasa mah nggak makan. Tapi maksudnya di lain waktu, apakah mereka makan juga? Oh ya pasti makan dong. Ya. Apalagi itu nabi-nabi seperti Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Itu dia sampai mabok. Mabok apa tuh? Mabok anggur. Anggur. Telanjang, makanya Ham anaknya itu dikutuk karena ya menghina kemaluan atau aurat dari orang tua waktu Nabi Nuh itu telanjang. Jangan ke situ, jangan. Kayaknya bahasanya jangan. Terus ada lagi yang memang makannya itu lahap. Contohnya nih, Nabi yang makannya lahap siapa? Ya, itu. Tuhan Yesus pun makannya, kalau orang Kristen ya, ini orang Kristen. Yesus pun makan ya lahap juga waktu di undang pesta ya, itu makan lahap dengan enak. Ya. Itu di bagian Tuhan Yesus ya. Nah, itu orang Kristen ya. Orang Kristen ya. Jadi dari sisi Alkitab nih, karena dia tadi nyebutin di sisi Alkitab orang Kristen. Nah, jadi memang orang-orang zaman dulu, nabi-nabi yang memang mereka taat sama Tuhan, mereka berpuasa dengan rendah hati, mereka juga makan. Apalagi kita, ya kan? Apalagi kita yang sebagai ya orang-orang manusia ya kan, kita semua yang berada di bumi ini patut untuk makan, karena dari makanan itu kita bisa hidup, ya kan? Ya hidupnya lebih lama lah bisa, meskipun itu semua ketetapan Tuhan ya. Ya, jadi perlu sekali ini juga. Di lain sisi ternyata memang yang di atas itu berkuasa atas kita ya kan, sehingga ya tergantung ketetapan Tuhan lagi, ya kan Mas Bro? Tapi ada loh orang mati itu bukan karena Tuhan yang mencabut nyawanya ya. Ada. Ada. Siapa Contoh tuh? nih, orang ketabrak, orang bunuh diri, orang banyak dosanya gitu ya. Sakit contohnya. Itu belum tentu dari Tuhan juga sih. Ya. Jadi mereka itu masuk bisa dalam... karena itu tadi kelaparan nggak makan makanya mati. Satu ya, Iya. bisa jadi dia udah nggak
nggak pernah nemu orang di tengah hutan gitu ya kan. Iya. Nggak Ada ada makanan. nemuin apa makanan, ladang pun nggak ada ditemukan. Jadi ya udah, berakhirlah hidupnya di situ kan. Jadi makanan kita itu sangat perlu sekali, dan tanpa makanan kita juga nggak bisa hidup. Iya, tapi juga jangan sampai makanan kita itu membuat kita juga mati. Iya, bisa juga karena makanan yang berlebihan, contoh nih orang yang punya darah tinggi nih, Iya. atau punya apalah kolesterol gitu ya, penyakit kolesterol. Kalau makanannya itu yang berlemak terus membuat darah tinggi seperti sate kambing, akhirnya bisa cepat mati. Cepat mati. Iya. Itu Kenapa? mati karena makanan overdosis. Berarti dia stroke. Nah itu. Ya belum sampai stroke sih udah mati. Jadi berarti ya bisa juga memang itu, karena memang sebelumnya dia itu punya penyakit dalam gitu ya kan. Ada Iya, sakitnya adalah penyakit di dalam ya tubuhnya. Sehingga makan yang enggak akhirnya wah bertambah dah napas kehidupannya kan. Jadi berakhir kan. Dan ini sangat bagus. Ini merupakan bentuk apa ya, pengetahuan Ya, untuk di kita sisi semua biar kita itu kehidupan manusia, bijaksana dan juga ya menambah pengetahuannya untuk lebih hati-hati dalam hal makanan. Iya, kalau kita punya penyakit apa gitu ya, ya jangan makan yang membuat penyakit itu tambah parah. Iya. Kalau kita sakit apa ya dikurangi makanan itu, atau sakit apa ya kita makan makanan yang bisa mengobati gitu. Jangan makan yang tidak mengobati. Iya, kalau punya penyakit. Kalau nggak ada penyakit ya nggak usah makanan yang bisa mengobati, pokoknya bisa membuat kenyang aja sudah. Tapi ada nih. Benar itu. Tapi ada juga nih bro yang makan, jadi dia nggak tahu tuh dia sakit apa di dalam tubuhnya ya karena dia nggak pernah ke dokter. Nggak pernah periksa gitu ya? Ya nggak pernah periksa, dia makan aja apa yang di depan dia, termasuk mie gitu ya kan. Mie ini kayak saya nih. Nah gimana? Jangan saya ada penyakitnya nggak pernah periksa nih itu. Saya nggak bilang gitu ya. Oh iya. Jadi tapi mungkin ada benarnya. Gimana tuh kalau seperti itu? Kan kalau dia nggak tahu terus akhirnya karena makanan itu dia akhirnya tahu, ya hati-hatilah dalam makanan yang itu lagi. Contoh saya nggak tahu tuh kalau saya itu punya tekanan darah tinggi gitu ya, saya nggak pernah periksa gitu. Saya makan kambing atau sate kambing, daging kambing, kok saya terasa liang gitu, pusing dan sebagainya, ternyata darah tinggi gitu ya. Ya berarti saya harus hati-hati makanan itu lagi yang darah tinggi. Iya, yang membuat saya itu bisa darah tinggi gitu aja sih. Ya memang harus makan, tapi kan harus bijaksana. Dalam memilih makanan. Lebih tepatnya seperti itu sih. Iya, makan itu harus dipilih. Kalau nggak dipilih, ya kalau nggak pilih ya nggak makan, berarti nggak dipilih. Iya, berarti kalau makan itu berarti selain kehidupan, makanan juga harus dipilih ya. Iya, kan hidup ini tuh ya anugerah ya, kita nggak bisa melawan Tuhan memberi hidup. Waktu kita bayi itu dengan sendirinya kita memang lahir tanpa kemauan kita tuh. Tapi ketika kita sudah diberi hidup, kita punya pilihan. Kamu maunya kemana gitu ya? Mau hidupnya seperti apa? Entah itu kamu bunuh diri, lari kemana, jalan kemana, pilih makanan apa gitu. Ya. Makanya hidup itu harus disyukuri. Ya. Jangan malah nyalahin orang lain. Wah, kamu salah terus. Menggerutu. Wah, kamu ada kutunya. Enggak, menggerutu itu bukan kutu. Oh, apa tuh? Bersungut-sungut. Oh iya, bersungut-sungut. Wah, kamu bersungut-sungut.
gantian dong, aku yang sungut-sungut. Terus mungkin udah nyalain orang lain, bersungut-sungut, nyalain Tuhan lagi. Aduh, payah. Pak itu besar lagi tuh, ya ampun. Ya, Tuhan tuh nggak punya dosa, jadi nggak mungkin salah. Yang salah pasti kita. Iya. Nah, kira-kira kalau kita nyalahin orang itu, apa beresiko apa tidak? Ya, beresiko. Bukan nyalain orang, Apa? nyalain Tuhan. Oh, nyalain Tuhan. Kalau kita nyalain Tuhan, beresiko apa tidak? Tuhan itu kayak gini sih. Kalau kita pernah bergulat sama Tuhan ya, seperti Yakub, terus kita menang, itu seolah-olah Tuhan itu kayaknya bisa disalahkan. Padahal Tuhan itu memang sengaja mengalah tuh, supaya kita itu menang, terus kita menjadi pahlawannya Tuhan. Iya. Secara kenyataan kelihatannya Tuhan yang salah, bisa juga. Tapi sebetulnya Tuhan itu membuat kita itu merdeka. Dalam arti merdeka itu tidak lagi menjadi orang yang penakut, ya tidak menjadi orang yang minder. Iya, kalau orang belum merdeka atau belum bergumul sama Tuhan itu kebanyakan minder. Terus penakut, nggak semangat, merasa kurang, terus pokoknya ya kurang, udah dikasih lebih kurang terus. Itu justru malah egois sebetulnya. Berarti dia nggak belajar di sekolah, ya kan? Ya mungkin belajar di sekolah tapi memang jiwanya itu nggak punya iman. Iya, karena ya itu blessnya gitu kan, bertambah. Kenapa saya bilang tadi dia nggak belajar? Karena di sekolah itu nggak ada kali atau tambah, ya kan? Jangan dikurangin terus. Wah, mereka nggak belajar nih di sekolah gitu kan? Paham nggak? Paham sih. Iya, jadi mungkin artinya dia dari dini itu dia merasa, wah saya ini nggak pernah ada lebihnya. Saya ini nggak pernah ada sesuatu yang plus di dalam diri saya. Aduh, kurang banget dah saya gitu kan. Jadi dari padahal kayak gini sih sebenarnya. Didikan di dalam hatinya itu udah. Kalau orang bodoh dan egois, udah bodoh, egois, jahat, itu nggak pernah bersyukur. Kenapa? Kita lahir itu nggak bawa apa-apa, cuma tubuh, nggak punya pakaian lagi ya. Terus nggak bawa uang, nggak bawa apalah. Ya, bawa. Terus kita lahir difasilitasi rumah oleh orang tua, ya pasti itu berkat dari Tuhan juga. Terus kita dikasih makan, itu sebenarnya kita itu sudah menerima. Oh, banyak sekali tuh kelebihan yang kita terima. Iya. Berkat ya, maksudnya anugerah atau orang Jawa bilang itu apa namanya? Berkahnya itu banyak. Berkah ya. Dan itu harus dinikmati. Iya, harus dinikmati, disyukuri. Jangan malah mengeluh, menggerutu, akhirnya bunuh diri, nyalain orang lain dan habis kehidupannya. Oh, udah bunuh diri ya nggak bisa nyalain orang lainnya. Iya sih, betul. Ya sebelum bunuh diri biasanya itu nyalain orang lain atau nyalain diri sendiri. Berarti yang bunuh diri itu mereka yang merasa kurang. Yang merasa pasti merasa gagal, kurang, dan juga nggak bersyukur tuh orang gitu. Iya, makanya kenapa tuh kira-kira? Biasanya alasan mereka tuh bunuh diri tuh kenapa tuh? Ya sebetulnya karena memang orang itu bodoh ya. Udah bodoh, lemah iman, ya jahat juga sebenarnya. Iya, karena jahat kalau dirinya. Jahat itu bukan berarti ini ya kan, kebanyakan kalau orang membunuh orang lain itu jelas jahat. Iya, betul. Tapi membunuh diri sendiri itu juga jahat.
jahat, Oh, jahat banget. lebih kejam lagi kan. Iya, karena dia sendiri kok dibunuh. Wow, sayang kali kan. Itu pasti jahat karena nggak bersyukur sama Tuhan. Mungkin seandainya kalau dirinya itu bisa ngomong, mungkin dia marah juga kan. Kenapa kau bunuh saya? Padahal kamu kan aku kamu. Janganlah gitu. Ya kali ya. Ya, Boleh juga kan? mungkin jin korinnya ya marah Jin jin korin. Aduh, kok bunuh diri gitu. Iya. Padahal setelah selesai dia udah mati nih. Kan di situ biasanya nyesal tuh. Wah, aku nyesal lah bunuh diri. Aduh, aku nggak bisa ketemu sama teman-teman. Nggak bisa makan lagi yang enak-enak gitu kan. Jadi itu akibat dari kemarahan di dalam hatinya itu. Bunuh diri itu biasanya dampaknya itu penyebabnya apa sih? Itu penyebabnya. Ya penyebabnya tadi nggak bersyukur, bodoh. Iya, maksudnya alasan yang itu kan apa? Biasanya Yang ada kelihatan keinginan yang tidak tercapai, tercapai. ya. Selain itu. Akhirnya bunuh diri. Contohnya, Mungkin ingin punya apa gitu, punya rumah atau punya mobil atau mungkin punya istri, ingin punya suami, ingin punya anak, punya pabrik. tapi nggak tercapai Nah, gitu. impiannya, akhirnya ya bunuh diri. Itu akibatnya itu sangat sangat mengerikan sekali ya. Iya, kalau orang bunuh diri itu kemungkinan besar pasti di neraka sih. Iya, di neraka memang. Aku nggak tahu juga ya dia di neraka. Tapi yang pasti tempatnya sangat mengerikan sekali orang yang sengaja membunuh dirinya, ya kan? Kecuali nggak sengaja. Ada ya orang dibunuh nggak sengaja. Kalau dibunuh tanpa sengaja itu ada. Iya betul. Maksudnya Pembunuhan tanpa sengaja ada. ya, membunuh dirinya tapi nggak sengaja diri. gitu. Oh, kalau membunuh diri ya kebanyakan sengaja. Karena dia yang bunuh dirinya sendiri kok. Nggak sengaja gitu. Ya pasti sengaja. Iya ya. Tapi kalau pembunuhan tanpa sengaja gitu ada. Ya. Contoh nih, saya mau pukul hewan apa gitu ya. Hewan ternak saya. Ya nggak tahu apa hewan. Tiba-tiba ada orang Manjilin dari belakang. ada orang tiba-tiba nyerodot lari ke arah hewan itu dan saya mukul orang itu. Iya betul. Orang itu akhirnya mati. Iya, jadi peristiwa ini kan Iya. ada dua peristiwa jadinya. Jadi saya nggak sengaja tuh membunuh. Atau contoh lain, saya berburu ingin menembak hewan kayak babi hutan atau Iya. burung gitu ya. Bukannya hewan itu kena, tapi ternyata ada orang yang terkena peluru dari apa namanya? Hewan itu Ini dari pistol saya atau senjata. saya. Akhirnya saya membunuh orang Oh, tanpa sengaja. nggak sengaja. Berarti pelurunya tuh bisa tikungan ya. Bisa ciu. Ya enggak. Pelurunya tetap lurus. Itu tadi benar memang. Itu kok bisa kena gitu? Ya tanpa disengaja pun ya manusia bisa terkena. Ada tuh saudara, ya bukan saudara sih, tapi masih teman lah, daerah sini. Ya. Itu nembak ya pakai senapan. Inginnya nembaknya itu waktu itu apa ya, bahasa Indonesianya, oh ya bambu. Tombak. Bambu masih berdiri gitu lah, masih hidup. Waktu ditembak pelurunya tuh memang terkena ke bambu itu, tapi nggak sampai lubang, jadi pelurunya itu belok, terus terkena anak kecil yang di sebelahnya itu. Akhirnya kenalah matanya. Matanya hilang satu. Aduh, Itu benar kejadian itu. iya ada itu di daerah sini.
Ah, daerah Seris itu Teren. Oh, itu nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Terus gimana itu? Ya akhirnya dioperasi, matanya diobati gitu ya. Ya, Terus cuma satu. yang nembaknya itu dibiarin. Yang nembak ya mungkin ya, ini ya kasih ongkos lah, Dispensasi. kasih ongkos untuk mengobati anak itu. Oh, berarti damai secara kekeluargaan kayak gitu. Biasanya kayak gitu kan ada yang nggak Iya. terima dibawa kantor polisi atau gimana. Ya kan? Berarti Saya bisa terjadi gitu untuk ini tuh, tapi kalau di desa kan tidak kan. iya, kalau iya itu bakal dituntut biasanya. Karena Gitu sih. walaupun dia tidak sengaja menembak, tapi dengan sudah membawa senjata tajam kemanapun dia, itu juga termasuk dalam kategori membunuh orang kan gitu Iya. ya. Walaupun tidak direncanakan, Ya tidak sengaja. tidak sengaja, itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi Ya kayak makanan juga itu tadi. Makanan. Kalau terlalu over bisa membunuh, buat bisa membunuh. bisa membunuh siapa saja yang mau makan. Coba dah. Enggak, yang mau coba makanan yang enak coba saja. Oh bisa nih, ya makanan yang bisa membunuh. Ya makan contohnya ya paku dimasak ya kan. Aku dimasak. Iya paku dimasak terus itu jadikan sayur. Besoknya udah nggak Oh, ada sayur lagi. paku ya. Nah, iya. Tapi sayur paku itu enak loh. Gimana tuh? Sayur paku aja enak, apalagi sayur palu. Apalagi pakunya gitu ya. Pakunya itu ya berguna karena dibuat pasti ada gunanya. Untuk Iya. maku itu Maku apa dinding. namanya, bisa dinding, kayu Triplek, dan sebagainya lah. semen, dan itu merupakan ya baut ya. Ya benda yang bisa digunakan untuk memakukan kayak gitu. Dari situ aja bisa membunuh. Ya, itu hal yang sangat spesifik banget ya. Nah, dalam hal ini banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari kehidupan ini ya kan. Ya, Berbagai jenis alur cerita serta peristiwa yang sudah terjadi lewat makanan, Kehidupan. kehidupan peristiwa yang terjadi. itu udah tadi. Oh, sudah ya. Dan apa ya, momen-momen yang Ya. secara tidak sengaja mungkin kita lakukan maupun sengaja, baik itu menyakiti orang lain bahkan diri sendiri. Oke, udah tutup ya. Terserah. Ya memang itu karena dalam hal ini kita perlu sangat membahas sekali karena ini menjadi pelajaran kita. Ya, harus belajar terus. Harus belajar terus. Jangan merasa pinter. Karena merasa- orang yang merasa pinter biasanya sok pinter. Sepinter, wah, Akhirnya bodoh. iya. Ternyata Tambah bodoh. Enggak tambah pintar. Iya. Tambah kemintar sih. Oh. Berarti tambah bodoh. Gitu ya. Jadi memang perlu belajar ya kan. Iya. Orang yang nggak pernah belajar sekalipun, wah, belajar juga dia mah. Karena dia mah takut ini nggak pinter. Oh, takut pintar. Ya, kalau sadar diri itu lebih baik sih daripada nggak sadar diri. Iya, betul sekali. Ya. Oke, thank you for watching teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga di kali ini kita sudah memberikan banyak edukasi kehidupan bahwa tanpa makanan kita nggak bisa hidup, dan tanpa hidup kita juga nggak bisa makan. Nah itu adalah Iya. pilihan. Harus hidup dulu baru makan. Iya, harus hidup dulu belum makan. Kalau nggak hidup terus makan, Nggak bisa hidup. nggak. Orang nggak hidup makan itu berarti siapa itu? Ya begitulah. Mumi. Mumi. Iya juga sih. Nah, tapi kan dia udah mati nih Mumi. Iya, tapi
bisa dibuat hidup seolah-olah hidup terus makan. Berjalan lagi. Iya, kayak orang Toraja itu kan mayatnya katanya jalan sendiri tuh, ya dengan ilmu ya tentunya. Kalau yang sudah mati aja bisa dibuat jalan, apalagi Yang hidup. disuruh makan. Oh ya, yang suruh makan. Pasti bisa tuh. Takut kita melihatnya itu. Lari kita malam-malam. Ada orang udah mati ratusan tahun tiba-tiba nongol lagi di sini kan. Minta makan. Lari gitu. Ada pertanyaan gini, apakah setan itu makan atau malaikat atau makhluk roh ya? Makan nggak kira-kira? Ya bisa jadi. Mereka itu bisa makan seperti manusia, tapi terserah mereka. Tapi makanan mereka itu nggak berbentuk benda atau daging gitu. Karena kan mereka udah disebut ya gentayangan kayak gitu, roh lah gitu kan. Mana mereka bisa makan kulit kita ini? Katanya kan kalau kita beri sesajen atau kepala kerbau, kepala kambing, terus darah apa gitu, setan kan katanya suka ya. Sebetulnya tuh ini saja sih itu tipuannya, karena memang Imajinasi. enggak, itu syarat setan memang untuk niru-niru ya, itu kan peniruan di hukum Taurat gitu. Karena logikanya gini, setan itu nggak pernah makan seperti manusia. Ya. Ya mungkin menikmati baunya, aromanya dan sebagainya sih. Ya. Nggak sampai dimakan terus hilang. Manusia kan dimakan Hilang. terus nggak ada kan makanannya. Gitu. Iya, karena udah di perut makanan manusia. Iya. Kayak gini, orang meninggal waktu ditabrak katanya jadi tumbalnya setan atau makanannya setan. Loh, orangnya itu dikubur kok Mana bisa ini lagi gitu. nggak kan? dimakan setan. Kan gitu logikanya. Oh enggak, rohnya katanya, rohnya dimakan setan. Loh, kalau rohnya dimakan setan, berarti setannya nanti punya dua roh. Iya. Karena ada roh orang yang dimakan, kan roh orangnya dimakan. Oh enggak, bukan dimakan gitu, dia apa? Diperbudak. Oh berarti enggak dimakan. Oh, jadi rohnya itu diperbudak. Iya katanya, tapi kemungkinan besar itu belum tentu juga ya, karena saya belum pernah lihat. Karena kalau kita belajar agama itu ya, kalau di Kristen itu jelas yang beriman langsung ke tempat maha tinggi surga, tapi yang tidak beriman langsung ke dunia orang mati atau ya disiksa gitu. Begitu juga di agama Islam mungkin ya, yang saya tahu itu kalau di agama Islam itu pasti disiksa kubur tuh, ditanya malaikat. Jadi nggak gentayangan kayak yang dibilang dimakan setan gitu. Jadi itu sangat penting sekali bahwa ternyata di sisi dunia atau Islam maupun Kristen tuh punya kepercayaan yang berbeda-beda gitu ya kan. Termasuk roh apakah gitu. Namun saya penasaran ini sebenarnya roh ini bisa makan apa tidak sih? Bisa. Bukan hanya bisa makan, bisa membuat benda apapun hilang. Contoh nih, bisa nggak membuat manusia itu hilang? Manusia itu bisa hilang dengan ilmunya. Itu ilmunya dari mana? Pasti dari setan. Kalau ilmunya dari setan aja bisa membuat hilang manusianya, apalagi setannya. Pasti hilang sendiri. Iya, bisa membuat hilang manusia. Iya. Aku percaya itu kalau ada orang bisa hilang. Aku pernah dengar juga ada banyak di Kalimantan itu. Jadi termasuk kayak kalau di sana bilang panglima burung kayak gitu itu kan roh. Oh iya. Roh menurut orang sana kepercayaan namanya itu roh suci dan itu merupakan roh yang menjaga bumi Kalimantan. Oh gitu ya. Jadi makanya ada mandau terbang kan, itu kan yang berjalan roh itu kan. Itu roh ya. Nah, bagaimana bisa benda tajam bisa terbang? Itu luar nalar sih, bernalar. Jadi semua itu bisa dilakukan ya,
kalau kita kayak mungkin sosialisasi, ada hubungan antara diri kita dengan roh tadi, termasuk roh setan kayak gitu ya kan. Roh apa aja mungkin ya. Ya mungkin. Ya, oke. Jadi kita udah mulai capek guys. Ngobrol entah kemana tadi, ke makan, mana ke roh lagi. Oke. Jadi pusing sendiri kita mah. Oke guys, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Thank you for watching teman-teman semuanya dimanapun berada. Terima kasih sudah menyimak. Dan inilah banyak sekali pembahasan yang kita sudah bahas mengenai hari ini. Sampai di sini dulu podcast Suka Ngobrol Obi Empu, channel Obi Empu ya. Sampai di sini. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.